kita akan masuk dalam sesi yang ke-14, yaitu kesejahteraan sosial untuk disabilitas dan lansia. Jadi di mana bulan yang lalu kita sudah membahas tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas. Nah, tapi kita sebelum masuk dalam sesi ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi untuk sesi ini kita akan membahas atau mendiskusikan pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Jadi lanjut usia itu yaitu orang tua yang sudah usianya lanjut. Nah, kategorinya itu ada menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, lansia atau lanjut usia ada kategorinya 4. Ayo sama-sama nampak kan ibu-ibu? Oke, yang bapak-bapak juga ya, sama-sama. Usia pertengahan yaitu 45 sampai 59. Nah, jadi kalau usianya 45 sampai 59 sudah kategori lansia pertengahan. Usia lanjut usia 60 sampai 74. 60 sampai 74. Nah, tapi untuk saat ini sesuai dengan peraturan yang baru di PKH bahwa yang kategori lansia yaitu 70 tahun ke atas. Nah, ini lanjut usia yang ini masuk. Terus yang ketiga lanjut usia tua yaitu 75 tahun sampai 90 tahun. Tapi di sini sudah jarang ya kita lihat orang tua yang masih bertahan hidup. Ada tapi sudah sedikit. Nah, yang keempat yaitu lansia sangat tua. Sangat tua yaitu di atas 90 tahun. Nah, jadi itulah kategori lansia menurut WHO, Organisasi Dunia. Nah, jadi untuk ibu-ibu, apabila kita memiliki orang tua yang tinggal bersama kita ataupun yang orang tuanya masih mandiri, masih bisa mencari nafkah sendiri. Nah, jadi kita perlu membahas di sesi ini pentingnya apa tadi ibu? Pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Oke. Kalau kita perhatikan ya, untuk lanjut usia itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena semua manusia akan menjalani tahap seperti itu. Lanjut usia itu yaitu gambaran masa depan kita. Kita kalau nanti sudah tua, berarti kita masuk dalam kategori lanjut usia. Nah, di sini kalau untuk lansia sebenarnya yang penting itu yaitu ya dalam segi kesehatannya. Ada yang tahu kalau lansia dirujuk kemana saja? Apa jangan-jangan tidak dibawa kemana-mana, minum obat warung? Nah, jadi lembaga rujukan bagi lansia yang mengalami masalah baik ya, dari penyakit dalam, penyakit luar, banyak. Yang pertama puskesmas atau rumah sakit, itulah rujukan untuk lansia. Yang kedua dinas sosial setempat, bisa melalui pendamping lansia. Nah, kita juga sebentar lagi akan yang lansia dan disabilitas akan dialihkan kepada pendamping khusus untuk lansia. Itu panti lansia atau panti jompo bagi orang tua yang terlantar. Nah, terus kelompok keagamaan yang peduli lansia, lembaga masyarakat yang peduli lansia. Jadi kita harus pahami ini bahwa
bahwa lansia itu sangat harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, selama ibu tinggal di daerah ibu, ada kasus, pernah ada ibu melihat atau mengalami kasus bahwa ada lansia yang diterlantarkan? Penelantaran lansia. Kalau masuk kategori penelantaran itu seperti apa ya? Ayo kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, apabila kita membiarkan lansia tidak makan, nah itu sudah masuk dalam penelantaran. Kecuali memang orang tuanya tidak mau makan, itu beda. Nah, tapi kalau kita yang sengaja tidak memberikan makan, itu sudah masuk dalam penelantaran. Kenapa? Karena lansia itu sudah tergantung kepada orang yang lebih produktif, seperti kita anaknya, saudaranya, atau lingkungan. Terus yang kedua, membiarkan lansia sakit atau tidak diperiksa. Nah, banyak anggapan Bu ya, katanya ya biarlah sudah tua juga. Nah, terus ditelantarkan, tidak dibawa berobat, lama-lama si lansia tersebut kesehatannya makin menurun dan bisa berakibat fatal. Terus membiarkan lansia kesepian. Iya, lansia itu dia kan sebenarnya sudah kembali lagi, atau sifatnya itu sudah menurun gitu. Jadi untuk pengendalian dirinya kurang apabila dia kesepian atau stres, tidak diperhatikan. Nah, berpengaruh kepada kesehatannya juga. Jadi kita harus sering-sering memperhatikan lansia, jangan biarkan kesepian. Membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Sudah tidak mendengar, sudah susah berjalan, disuruh lagi bepergian atau dibiarkan, itu sudah masuk dalam penelantaran. Meskipun dia sendiri yang melakukannya, kita harus mencegah ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan lansia, apalagi lansia tersebut adalah saudara kita atau orang tua. Terus membiarkan lansia bekerja berat, mengusir lansia dari rumah. Ini memang sangat banyak kita temukan ya. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu kebanyakan lansia masih disuruh bekerja. Sebenarnya kita tidak tahu dia disuruh bagaimana, tapi dia masih mencari nafkah. Contohnya bisa juga karena memang anaknya tidak dipedulikan, bisa. Terus yang kedua, dia memang maunya mencari uang, tapi dengan kondisi dia masih sehat. Tapi sekarang ini banyak dengan kondisi yang tidak memungkinkan orang tua ada di jalanan, seperti berjualan, sementara tubuhnya sudah lemah. Itu sudah termasuk dalam penelantaran. Jadi kalau kita dengan sengaja berbuat demikian, ingat saja, kita kan tadi sudah kita bahas bahwa lansia itu adalah gambaran kita di masa depan. Kita suatu saat akan menjalani, bergilir ya, kita akan melewati fase-fase di mana kita nanti sebagai lansia juga. Apabila kita diperlakukan anak kita seperti itu, nah bagaimana? Jadi kita harus benar-benar memberikan contoh yang baik bagi anak kita, supaya dia tahu, orang tua saya begini sama orang tuanya, jadi saya juga harus menjaga orang tua saya, seperti itu ya. Terus membiarkan, ya tadi mengusir lansia dari rumah, ini keterlaluan ya. Kenapa diusir? Karena mungkin dia tidak mau dibebani, padahal sebenarnya lansia itu seharusnya dilindungi, sama seperti anak kecil, karena dia tidak mampu lagi
menjaga dirinya sendiri, tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jadi dia butuh orang lain, anaknya, saudaranya, atau lingkungan. Terus tidak memberikan kesempatan beribadah. Ini juga salah satu penelantaran. Ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Orang tua yang sudah tua, kita harus awasi kalau bisa selama 24 jam. Jangan kita tinggal dalam waktu yang lama. Kita tidak tahu dengan sudah berjalan susah mendengar atau bagaimana, tidak melihat. Jadi kasihan kalau ditinggal terjadi apa-apa. Dan tidak mempedulikan lansia. Ini salah satu bentuk penelantaran lansia. Nah, dari yang jenis-jenis apa contoh penelantaran ini ada nggak mau ditanyakan ya? Ada, Bu. Ya, apa? Bapak ya, Bapak siapa ya? Bapak Yanto ya, Pak. Ya, Pak Yanto, Bu. Kenapa kita harus peduli kepada lansia? Kenapa kita peduli pada lansia, itu pertanyaan Bapak Yanto tadi ya? Ya, benar, Bu. Ada yang bisa jawab? Apa saya ada yang jawab atau bagaimana? Kenapa kita harus peduli pada lansia? Di sini ada jawabannya. Ayo kita sama-sama baca ya. Kenapa kita harus mempedulikan lansia? Betul pertanyaannya itu ya. Kenapa rupanya? Ya udah kita biarkan aja, kan tidak berguna lagi. Bisa juga ya. Tapi harus kita mempunyai sifat hati nurani dan kemanusiaan. Ini jawabannya. Mengapa harus peduli kepada lansia? Menurut Undang-Undang 13 tahun 98 tentang lansia, memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada perbedaan hak kita. Karena kita masih produktif, jadi hak kita lebih besar. Enggak. Jadi hak kita sama di mata hukum atau dalam berbangsa maupun bernegara. Kita memiliki hak yang sama, hak untuk berbicara, hak untuk beribadah, hak untuk hidup, hak untuk banyak ya. Seperti yang hak kita tinggal di Indonesia, lansia juga seperti itu mempunyai hak. Terus kenapa kita harus peduli? Karena apa? Semakin hari penelantaran terhadap lansia itu meningkat, bukan menurun. Ini karena apa? Ya itu tadi, karena kurangnya, ya bisa juga kurang kasih sayang ya kan, tidak memiliki akhlak atau tidak memiliki hati nurani. Kalau kita memiliki hati nurani, kita tidak akan membiarkan orang tua di jalanan. Jangankan orang tua kita, orang tua yang tidak kita kenal pun ya, tidak tega ya melihat di jalanannya terlantar seperti itu. Bagaimana kalau kita nanti tua seperti itu? Terima enggak kita ya? Siap enggak? Terus yang ketiga, lansia ya banyak tadi terlantar. Terus datanya menyebutkan lansia mengalami kekerasan. Ini sangat miris ya. Kita sudah tahu orang tua kita lemah, terus mungkin kita tidak sabar atau kita tidak menyukai keadaan orang tua yang sudah lansia karena cenderung menyusahkan. Iya, jadi ada tindakan kekerasan bagi orang tua, sehingga kita harus benar-benar pedulikan dia, karena ada hukumnya apabila kita membuat atau menelantarkan lansia. Lansia orang tua yang membesarkan, ini penting ya. Kenapa kita harus peduli tadi, Bapak Yanto? Karena orang tua itu adalah, kalau orang tua kita tidak ada, kita tidak akan ada di dunia ini. Orang tua itu adalah yang membesarkan kita, yang menyekolahkan, yang mendidik, dan segalanya memberikan sehingga kita dapat berdiri sendiri, mandiri sendiri, mencari uang sendiri. Kalau tanpa orang tua belum tentu kita bisa seperti sekarang ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jadi untuk sesi ini sudah habis, yaitu untuk kesejahteraan lansia. Mohon diperhatikan bahwa penting untuk menjaga kesejahteraan lansia, karena kita memiliki hak yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita memiliki hak yang sama. Oke, sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.